Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas tentang bab 4 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yang akan membahas tentang isu sosial dan etika dalam sistem informasi, yang beranggotakan saya sendiri Kamarate dengan NIM 195221293. Setelah itu ada Mbak Inayah Khairiyati dengan NIM 195221294, dan yang terakhir yaitu Mbak Erna Kusumawardani dengan NIM 195221315. Memahami isu sosial dan etika yang berkaitan dengan sistem. Kegagalan instansi-instansi dalam memberikan penilaian hukum dan etika bukan disebabkan oleh Departemen Sistem Informasi. Justru, sistem informasi adalah alat bagi banyak pelanggaran ini. Dalam banyak kasus, pelaku kejahatan dengan lihai memanfaatkan laporan keuangan yang dibuat oleh sistem informasi untuk menyembunyikan keputusan atau tindakannya dari pengawasan umum dengan harapan sia-sia bahwa mereka tidak akan tertangkap. Dalam bab ini, kita akan membicarakan tentang tindakan-tindakan dan dimensi moral yang berkaitan dengan penggunaan sistem informasi. Etika sendiri mengacu pada prinsip-prinsip benar salah mengenai apa yang dilakukan seorang individu sebagai makhluk moral yang bebas yang digunakan untuk membimbing perilakunya. Dan isu etika menjadi begitu penting semenjak kemunculan internet dan perdagangan elektronik. Selanjutnya yaitu model pemikiran tentang isu etika, sosial, dan politis. Untuk mempermudah pemahaman kita bisa melihat pada gambar 4.2, yaitu hubungan antara isu etika, sosial, dan politis dalam masyarakat informasi. Pengenalan teknologi informasi baru memiliki dampak seperti gelombang, menimbulkan isu etika, sosial, dan politis baru yang harus ditangani di tingkat individu, sosial, dan politis. Isu ini memiliki 5 dimensi moral: hak dan kewajiban informasi, hak dan kewajiban kepemilikan, kualitas sistem, kualitas hidup, serta akuntabilitas dan pengendalian. Selanjutnya yaitu tren utama dari teknologi yang mengedepankan isu etika. Isu etika telah mendahului teknologi informasi sejak lama. Namun, teknologi informasi telah meningkatkan perhatian tentang isu etika, mengganggu tatanan sosial yang telah ada, dan membuat beberapa aturan menjadi kuno atau beberapa menjadi lumpuh. Ada 5 tren utama dari teknologi yang bertanggung jawab terhadap tekanan-tekanan di bidang etika, dan mereka akan dirangkum pada tabel 4.2. Yang pertama ada tren kecepatan komputasi berlipat 2 kali setiap 18 bulan. Hal ini berdampak semakin banyak perusahaan yang bergantung pada sistem komputer dalam menjalankan kegiatan-kegiatan utamanya. Yang kedua yaitu tren biaya penyimpanan data menurun dengan cepat. Hal ini berdampak perusahaan dapat dengan mudah memelihara secara terperinci masing-masing database-nya. Yang ketiga yaitu kemajuan analisis data. Dampaknya, perusahaan dapat menganalisis data dalam jumlah besar tentang seseorang guna dikembangkan menjadi profil perilaku mereka secara terperinci. Yang keempat yaitu tren kemajuan teknologi jaringan. Hal ini berdampak menyalin data dari satu lokasi ke lokasi lain dan mengakses data pribadi dari lokasi yang jauh dengan lebih mudah. Yang terakhir yaitu dampak pertumbuhan perangkat telepon genggam. Hal ini membuat ponsel seseorang mungkin sedang disadap tanpa sepengetahuan pemiliknya. Etika dalam masyarakat informasi. Konsep dasar terdiri dari responsibilitas, akuntabilitas, dan liabilitas. Etika merupakan tentang pilihan seseorang. Pilihan etika adalah keputusan-keputusan yang dibuat oleh individu yang bertanggung jawab tentang konsekuensi tindakannya. Yang pertama, responsibility atau pertanggungjawaban. Responsibility merupakan elemen utama dari tindakan etika. Responsibility mengandung arti bahwa menerima kemungkinan biaya yang akan timbul, tugas dan kewajiban atasan keputusan yang dibuat. Yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah fitur
dari sistem dan institusi sosial. Jadi ada mekanisme yang sesuai untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab mengambil tindakan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap Yang ketiga ada liabilitas. Liabilitas merupakan perluasan konsep dari responsibility yang mengarah lebih jauh ke bidang hukum. Liabilitas merupakan fitur dari sistem politik di mana suatu badan hukum di suatu tempat mengizinkan seseorang untuk menerima perbaikan kerusakan yang terjadi pada dirinya yang disebabkan oleh orang lain, sistem maupun organisasi. Konsep dasar ini membentuk analisis etika yang mendasari dari sistem informasi dan orang-orang yang mengelolanya. Analisis etika. Dalam analisis etika, terdapat 5 langkah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi dan gambarkan fakta secara jelas. Yang kedua, definisikan konflik dan identifikasikan nilai-nilai yang lebih tinggi yang terlibat. Yang ketiga, identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Keempat, identifikasi pilihan-pilihan beralasan kuat yang bisa Anda ambil. Dan yang terakhir, identifikasi konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi dari pilihan yang diambil. Prinsip-prinsip utama etika. Beberapa prinsip etika yang berakar dalam banyak kebudayaan yang telah bertahan sepanjang sejarah. Yang pertama, perlakukan orang lain seperti yang kamu inginkan orang lain perlakukan kepadamu atau aturan emas. Yang kedua, jika suatu tindakan tidak pantas bagi setiap orang, itu tidak pantas bagi seseorang. Imperatif kategoris Immanuel Kant. Yang ketiga, jika suatu tindakan tidak dapat dilakukan berulang-ulang, maka tidak dapat dilakukan secara menyeluruh atau aturan perubahan diskret. Yang keempat, ambil tindakan yang memberi nilai lebih tinggi atau lebih besar. Prinsip utilitarian. Yang kelima, ambil tindakan yang memberikan kerugian paling sedikit atau biaya paling murah. Prinsip menghindari resiko. Dan yang keenam, asumsikan bahwa seluruh benda baik yang berwujud atau tidak berwujud adalah milik seseorang sampai ada deklarasi spesifik yang menyatakan sebaliknya. Kode etik profesional. Ketika sekelompok orang mengklaim sebagai profesional, mereka memiliki hak dan kewajiban yang khusus karena pengakuan tersebut mereka terhadap pengetahuan, kebijaksanaan, dan kehormatan. Kode etik profesional diresmikan oleh Asosiasi Profesional. Kode etik adalah janji berdasarkan profesi untuk mengatur kalangan profesional dengan kepentingan umum masyarakat. Dan yang terakhir ada beberapa dilema etika dalam dunia nyata. Sistem informasi telah menciptakan dilema etika yang baru, yang salah satunya berupa rangkaian kepentingan yang saling berseteru satu sama lain. Sebagai contoh, banyak perusahaan telepon berskala besar di Amerika Serikat menggunakan teknologi informasi untuk mengurangi jumlah tenaga kerja mereka. Dimensi moral dalam sistem informasi, hak informasi, privasi, dan kebebasan di era internet. Privasi adalah hak seorang untuk tinggal seorang diri yang bebas dari pengawasan maupun campur tangan ataupun pihak lain dalam organisasi termasuk negara. Sebagian besar undang-undang yang mengatur hak-hak privasi di Eropa dan Amerika disusun berdasarkan aturan yang hidup disebut praktik informasi yang adil. Fair Information Practice (FIP). FIP pertama kali dicetuskan pada tahun 1973. FIP merupakan rangkaian prinsip-prinsip yang mengatur dalam pengumpulan dan penggunaan informasi untuk seseorang. Prinsip-prinsip FIP didasarkan pada gagasan tentang kepentingan yang saling memberikan manfaat antara pemegang rekaman dengan individu. Prinsip-prinsip praktek pelaksanaan informasi yang wajar dari Komisi Perdagangan Federal. Yang pertama, perhatian atau kesadaran prinsip inti. Situs web harus mengungkapkan praktik pelaksanaan informasi mereka sebelum pengumpulan data. Yang kedua, pilihan atau persetujuan. Prinsip inti, harus ada aturan pilihan yang dipilih oleh para pelanggan untuk menggunakan informasi. Yang ketiga, akses atau partisipasi. Pelanggan harus dapat menguji dan memeriksa akurasi dan kelengkapan data yang diperoleh tentang diri mereka. Yang keempat, keamanan. Data pelanggan yang diperoleh harus dapat dipastikan aman.
Yang kelima, kebijakan harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme untuk menegakkan prinsip-prinsip FIP. Pada tahun 1998, FCT mencatat ulang dan memperluas FIP. Pada tahun 2010, FCT menambahkan 3 aturan baru. Perusahaan harus merancang yang mempertimbangkan aspek privasi, menciptakan produk baru dan layanan yang melindungi privasi perusahaan, meningkatkan transparansi dalam penggunaan data. Undang-undang dalam internet lainnya diajukan adalah mengenai perlindungan terhadap penggunaan personal identifikasi number atau disebut dengan PIN. Instruksi Eropa mengenai perlindungan data. Di Eropa, perlindungan terhadap privasi lebih ketat daripada Amerika Serikat. Adapun yang disebut izin sepengetahuan. Izin sepengetahuan adalah persetujuan yang menyertakan pengetahuan terhadap aspek yang diperlukan guna membuat keputusan yang masuk akal. Parlemen Eropa menyetujui aturan baru yang mengatur pembuatan cookies oleh pihak ketiga yang bertujuan untuk melakukan pelacakan pelaku. Selain itu, Uni Eropa juga mengajukan peraturan baru yang memiliki penekanan kuat pada aturan pelacakan, mendorong transparansi, membatalkan periode penyimpanan data, dan penyertaan persetujuan pengguna. Departemen Perdagangan Amerika Serikat bekerja sama dengan Uni Eropa untuk mengembangkan kerangka kerja Safe Harbor, yaitu aturan kebijakan internal yang dibuat oleh pihak swasta dan mekanismenya yang mendorong tercapainya tujuan yang diharapkan peraturan perundang-undangan dan pemerintah. Tantangan internet terhadap privasi. Informasi penggunaan melalui jaringan ini melewati berbagai macam sistem yang berbeda yang dapat memantau, menangkap, dan menyimpan setiap pertukaran informasi yang melewatinya. Hal ini terjadi karena semakin banyaknya file pelacak yang berfungsi untuk melacak privasi pengguna internet secara rahasia. Cookies adalah tag kecil yang tersimpan pada perangkat hard disk ketika pengguna mengunjungi berbagai situs, yang dapat mengidentifikasikan perangkat lunak yang digunakan oleh pengunjung. Bahkan saat ini tersedia perangkat lunak yang sangat cerdik disebut super cookies atau flash cookies yang tidak dapat dihapus dengan mudah dan dapat diinstal dengan mudah. Local share object, file-file yang digunakan untuk memutar video dan memasukkan dalam komputer pengguna tanpa sepengetahuan pengguna. Kemudian ada web background, adalah perangkat lunak kecil yang berguna untuk menyimpan rekaman klik yang dilakukan oleh pengguna selama online dan melaporkannya hal tersebut kepada pemilik perangkat lunak. Adapun dua model persetujuan informatik yaitu opt-out mengizinkan pengumpulan informasi pribadi sampai konsumen secara spesifik meminta penghentian pengambilan data. Opt-in menegaskan pelarangan perusahaan untuk mengambil informasi pribadi apapun sampai konsumen menyetujui pengambilan informasi secara spesifik. Solusi teknik sebagai pelengkapan undang-undang. Ada beberapa teknologi yang dapat melindungi privasi pengguna selama berinteraksi di dunia maya. Perangkat tersebut biasanya digunakan untuk mengekresi surau dan berselancar di dunia maya secara anonim. Dalam kasus ini, solusi teknik telah gagal melindungi penggunanya dari pelacakan, sehingga saat ini pada pindah ke situs lain, yaitu ke browser, yang dikarenakan tidak memiliki fitur Do Not Track. Hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual ini dianggap sebagai harta yang tidak terwujud, yang diciptakan oleh seseorang ataupun organisasi. Hal ini dilakukan untuk memproteksi informasi yang terkomputerisasi yang dapat dengan mudah disalin atau disebarluaskan melalui jaringan. 1. Rahasia dagang. Rahasia dagang merupakan setiap produk hasil karya intelektual yang mencakup formula,
perangkat, pola, ataupun kompilasi data-data yang digunakan untuk bertujuan bisnis. Hukum rahasia dagang melindungi ide pokok dan pengerjaan suatu produk, tidak hanya manifestasi mereka. Hak cipta adalah hak yang dijamin oleh undang-undang untuk melindungi pencipta karya intelektual dari tindakan duplikasi yang dilakukan oleh pihak lain dengan tujuan apapun. Sepanjang hidup penciptanya, karya tersebut dilindungi ditambah 70 tahun sesudah kematiannya. Hak cipta memberikan perlindungan terhadap tindakan menyalin keseluruhan atau sebagian. Merusak dan menghilangkan juga merupakan bagian dari pelanggaran. Kekurangan dari hak cipta adalah ide atau pemikiran yang terkandung dalam karya tersebut tidak dilindungi. Hanya hasil karyanya saja yang dilindungi oleh hak cipta. Yang ketiga adalah paten. Paten merupakan mengizinkan pemilik melakukan monopoli eksklusif terhadap ide yang diperolehnya selama 20 tahun. Konsep utama dari Undang-Undang Hak Paten adalah orientasi, pembaruan, dan penemuan. Kekuatan perlindungan hak paten adalah pembelian hak monopoli terhadap ide dan konsep yang terkandung dalam perangkat lunak tersebut. Kesulitannya adalah proses pendapatannya yang cukup lama. Tantangan bagi hak kekayaan intelektual. Penyebaran jaringan elektronikal yang termasuk internet telah mempersulit perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Hal ini dikarenakan karena internet tercipta untuk memindah informasi secara leluasa ke seluruh dunia, sehingga orang-orang dapat mendistribusikan informasi apapun melalui pendistribusian tersebut yang bersifat ilegal. Kualitas sistem, kualitas data, dan kesalahan sistem. Dalam beberapa kasus, meskipun perusahaan perangkat lunak telah berupaya untuk memperbaiki kelemahannya pada produksinya sebelum dipasarkan, namun faktanya produk itu adalah tetap dipasarkan karena waktu dan biaya yang digunakan untuk menyempurnakan produk tersebut dapat menghilangkan kesempatan pemasaran perangkat lunak tersebut secara keseluruhan. Kualitas hidup, keadilan akses, dan batasannya. Majunya teknologi, selain membawa dampak positif dan kehidupan global ini juga membawa pengaruh negatif yang merugikan kita sendiri. Adapun beberapa konsekuensi negatif di bidang sosial yang ditemukan oleh sistem dengan mempertimbangkan respon dari individu, sosial, maupun instansi politik, yaitu 1. Menyeimbangkan kekuatan. Dalam kasus ini, kekuatan semakin terpusat pada tangan-tangan pelaku oligopoli. Kedua, kecepatan perubahan. Segala sesuatu dewasa ini dapat diukur dengan uang, sehingga menjadikan masyarakatnya just in time. Yang ketiga, mengelola batasan. Dalam kasus ini, waktu yang diluangkan dengan pengguna internet dan media sosial menyebabkan kekurangannya waktu dalam menjalin kekeluargaan. Ketergantungan dan kerentanan. Saat ini semua lini pendidikan, perusahaan, pemerintahan menggantungkan dirinya kepada sistem informasi. Meskipun ada risiko yang tinggi terhadap kegagalan sistem, jika sistem tersebut mengalami kegagalan, maka tidak ada struktur cadangan backup terhadap data-data yang terdapat pada sistem informasi. Kejahatan dan penyalahgunaan komputer. Kejahatan komputer adalah rangkaian tindakan ilegal atau cacat hukum yang dilakukan lewat penggunaan komputer atau terhadap sistem komputer. Komputer dan sistem komputer dapat menjadi objek kejahatan yang bisa menghancurkan pusat komputer atau file-file dalam perusahaan ataupun alat yang melakukan kejahatan pencurian data-data dalam perusahaan dengan cara ilegal. Kemudian ada penyalahgunaan komputer. Penyalahgunaan komputer adalah serangkaian tindakan menggunakan komputer yang belum tentu merupakan tindakan ilegal, namun dianggap kurang etis. Penyalahgunaan komputer biasanya terdapat spam. Spam adalah sampah yang dikirim surel
oleh suatu organisasi atau individu kepada halayak yang ramai di internet. Kemudian ada spammer. Spammer yaitu cenderung menyebarkan pada pornografi, jasa, dan layanan yang menipu atau penipuan langsung. Kemudian ada juga masalah tentang ketenaga kerjaan, kesetaraan hak dan akses, yang terakhir meningkatkan risiko penyakit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.